Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd, fa ya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna hadza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Agak berat ini speakernya. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh beserta jamaah pengajian DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho. Alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita baik yang wajib maupun yang sunnahnya, termasuk zikir-zikir kita, termasuk pengajian kita, thalabul ilmi, selama ada di dalam masjid kita niatkan beriktikaf. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Mudah-mudahan seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga taruh rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengikrarkan kalimah thayyibah, kalimah istighfar, kalimah syahadatain, dan mengikrarkan tasdik, karena diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita jangan melupakannya. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah, karena pondasinya seluruh amal itu tidak lepas dari kalimah la ilaha illallah sumbernya. Sehingga bagi orang yang bisa setelah mengikrarkan kemudian bisa mengamalkan isi dan kandungan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah, dengan penuh keikhlasan dan kehusuan. Bismillahirrahmanirrahim.
La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil Qur'ani imaman wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Materi yang akan kita bahas masih melanjutkan iman terhadap kitab-kitabnya Allah. Iman terhadap kitabnya Allah, baik yang diturunkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya kita mengenal sedikit, tidak mendalami karena tidak punya kitabnya juga, sedikit mengenal tentang wama unzila min qablik. Di antara kenapa cuma sedikit mengenal, karena seluruh isi dan kandungan kitab-kitab sebelum yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum atau rasul-rasul sebelum Rasulullah semuanya terangkum dalam Al-Quranul Karim. Tetapi ada dalam surah Al-A'la dijelaskan inna hadza lafis suhufil ula
suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Al-Quran yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata sudah ada di zaman dulu, sehingga diturunkan kepada rasul-rasul sebelum Nabi. Ya, di antaranya lembaran-lembaran yang terdapat di kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Selain Taurat ini, kemarin kita bahas tentang kitab atau suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam. Sekarang suhuf Nabi Musa alaihissalam, dan insya Allah sedikit tentang At-Taurah di sini ada. Mudah-mudahan ada waktunya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Selesaikan karena nanti utusan Allah, kita mengingat terhadap utusan Allah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Baca logatnya dulu. Qala wus ngandika sapa Abu Dzarin, Abu Dzar aidon malih, qultu ngandika ingsun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ikut tetap kanat ono opo suhufu Musa, lembaran-lembaran kitab Nabi Musa alaihissalam. Qala wus ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat ono iku suhufu Musa kulluha sakehe itu suhuf iku ibarotan, jadi khobar lafad kanat, setiap iku atau itu khobar, bisa khobar mubtada atau khobar isim kanat, maka mempunyai logat atau arti iku atau itu. Iku ibarotan, ibaroh nasihat-nasihat. Kalimat ibaroh bikasril aini, dikasrohkan ainnya, wa fathil ba'i, dan difatahkan ba'nya, iba. Lafad ibarotan jam'u ibrotin, jamanya lafad ibrotin, mufradnya lafad ibroh, kemudian dinyamakan jadi lafad ibaron, jamak taksir kilah. Bisukuniha, kalawan sukunnya ba ibroh, mufradnya ibroh. Mislu sidarin, seumpamanya lafad sidar, sidron. Wasidrotin, mislu sidarin wasidrotin, umpamanya lafad atau contohnya lafad sidarin wasidrotin dan lafad sidrotin. Ai mawaizu, yakni nasihat-nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Dzarin aidon, Abu Dzar berkata, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, fama kanat suhufu Musa, apa yang terkandung dalam lembaran-lembaran Nabi Musa? Karena di dalam Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada engkau Muhammad ada kalimat suhufi Ibrahim wa Musa. Apa isi dan kandungan suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa? Jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala kanat kulluha ibaron, seluruh suhuf Nabi Musa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam semuanya berisi nasihat, mawaizun, ibarun, nasihat-nasihat. Tapi bukan Taurat ini, di luar Taurat ini. Suhuf Nabi Musa. Nanti dalam Taurat masih ada lagi secara garis besarnya.
Apa saja ibarat atau nasihat yang terkandung dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam? Wa minha, dari sebagian itu ibarah, min litab'id, mempunyai arti sebagian. Karena min itu mempunyai arti litab'id, mempunyai arti ibtida, dan bisa juga min bimakna ziyadah, min tambahan, di mana min zaidah tidak mempunyai makna. Sedangkan min ibtida mempunyai arti yang menjadi harfu jar. Min ibtida ila intiha an mujawazah ala isti'la fi dzarfiyah rubba litakthir rubba litaklil ba lil ilsaq kaf litasbih lam lil milki, tambah huruf qasam wawu ba dan ta. Nah, itu arti makna min lil ibtida mempunyai arti dari mulai. Contoh, sirtu minal basroti ilal kufati, atau sirtu minal masjid al fajar ila masjid apa depan itu al hidayah. Saya berangkat atau saya jalan mulai, nah min itu min ibtida, saya berjalan mulai masjid al fajar sampai ila intiha, sampai masjid Al-Hidayah. Kalau dalam contoh dalam kitab mah sirtu minal basroti ilal kufati, saya berjalan dari negeri Basrah ke negeri Kufah. Sedangkan min litab'id mempunyai arti sebagian. Ba'id wa bayin wabtagi lil amkinah dalam Ibnu Maliknya. Nah, dengan terlalu jauh ya. Dari sebagian nasihat-nasihat atau ibarah yang terkandung dalam suhuf Nabi Musa, ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrahu. Kata baginda Rasulullah Abu Dzar, yang terkandung nasihat dalam suhuf Nabi Musa itu adalah ajibtu liman aikona bil mauti. Yang terteranya itu aku kaget, aku heran bagi orang yang meyakini atau meyakinkan bil mauti dengan kematian, dia yakin terhadap kematian. Di mana dia meyakini terhadap kematian, dimanapun dan kapanpun pasti akan terjadinya. Kalau dalam Al-Quran bukan begitu redaksinya, bukan ajibtu liman aikona bil mauti, tetapi kullu nafsin za'iqatul maut fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Di mana ajal telah tiba, tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan, tidak bisa. Nah, dalam suhuf Nabi Musa bukan itu redaksinya, maka dirangkum dalam Al-Quran. Ajibtu liman aikona bil mauti, aku merasa heran bagi orang yang meyakini, dia yakin terhadap kematian. Kaifa yafrah, kalau dia bisa meyakinkan terhadap adanya kematian, bagaimana dia bisa suka, gembira kalau dia ingat terhadap kematian? Gak bakalan bisa. Suka-suka di alam dunia tidak bisa. Karena kita mah lupa terhadap kematian, ya suka terus. Padahal dalam Al-Quran tertera, dibaca, bahkan dihafal. Kullu nafsin za'iqatul maut fa idza jaa ajalun la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Rubba syabin, banyak orang yang masih muda, bahkan masih kecil, bayi, banyak yang mati.
wasaihun bakin, tetapi aki-aki atau yang sudah tua masih tetap hidup. Tetapi yakin, tetapi kita masih suka, gembira, tidak, karena melupakan terhadap kematian. Nah, itu hikmah daripada ziarah itu, supaya kita mengingat mati, supaya tidak gembira terus. Nah, ajibtu liman aikona bil mauti kaifa yafrahu, kata baginda Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, aku heran terhadap orang yang yakin terhadap kematian tetapi dia bisa suka gembira. Satu. Dua, wa ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Artinya, kalau benar-benar dia meyakini terhadap kematian, tidak bisa berbuat suka-suka. Bagaimana bisa gembira? Orang mati, bahkan kata baginda Rasulullah, paling sakit. Saking sakitnya kematian, sampai Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, cukuplah akulah yang merasakannya. Coba, Rasulullah, ada seperti itu gak pimpinan kita atau orang tua kita, atasan kita? Udah, ya Allah, berdoa seperti itu gak? Kita gak pernah. Tapi Rasulullah merasakan sakitnya kematian, ingat terhadap umatnya, ya Allah, cukup akulah yang merasakannya. Sayang terhadap kita Rasulullah. Tapi kita melupakan, salawat juga kurang. Cukup dalam sholat, bahkan salawatnya juga. Karena fardu, karena termasuk rukun, tapi sehari-hari kita kurang membaca sholawat, apalagi visi dan misinya. Wa ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku, dan aku heran liman aikona bin nari, bagi orang yang meyakini adanya siksa neraka, kaifa yadhaku, bagaimana dia bisa tertawa? Yadhaku itu, bagaimana dia bisa tertawa kalau bisa bagaimana dia bisa tertawa kalau meyakini adanya siksa neraka? Coba, saking tidak meyakini dan tidak tahu maknanya, seorang qori yang bagus suaranya, melantunkan ayat Al-Quran dengan indah, keindahan suaranya dan lagunya yang bagus, bagaimana si pendengar mustami? Ulaika ashabun nar. Gimana jawabnya? Toyib, bagus. Mereka, padahal artinya mereka lah termasuk kelompok orang-orang ahli neraka. Bagus malah kita mah. Kenapa? Karena tidak tahu isi dan kandungan yang dibaca. Nah, kata Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku, bagaimana dia bisa tertawa kalau dia meyakini adanya siksa neraka. Dua, masih jauh iman kita ternyata. Tetapi walaupun masih kecil iman kita, mengharap keridhaan dari Allah, surganya Allah. Dicontohkan oleh Imam Syafi'i, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Ayo bareng satu kali,
ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Kaifa yadhaku ajibtu liman aikona bin nari. Bagaimana bisa bertertawa kalau meyakini bahwa adanya siksa neraka? Ya Allah, aku bukan ahli surga. Karena apa yang bisa menjamin aku masuk surga? Ucapan bertolak belakang dengan aturan, perilaku jauh dengan aturan. Tetapi aku tidak mau ya Allah kalau dimasukin terhadap surga, nerakanya engkau, enggak mau. Tidak akan kuat aku masuk neraka ya Allah. Oleh karena itu fahabli taubatan, terimalah ya Allah taubatku. Kenapa? Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Karena sesungguhnya engkaulah yang bisa menghapus, bisa mengampuni seluruh dosa-dosa yang besar atau yang kecil. Berarti harus sering istighfar kita itu. Mengistighfarkan ibadah, bahkan kata ulama mah, para guru-guru kita nasihat kepada sang muridnya, kita mah mengistighfarkan bukan terhadap dosa, tetapi mengistighfarkan ibadah kita. Salat juga diistighfarkan oleh para ulama. Kenapa? Salat masih jauh. Yang benar salat yang berarti yang bagaimana? Tetapi kita tidak menyadari istighfar kurang. Bahkan jaminannya orang yang sering membaca istighfar, Allah akan menurunkan rizki. Diberi rizki oleh Allah dari langit berupa air umpamanya, dari bumi buah-buahan dan lain sebagainya. Fakultus dalam surah Nuh ya, fakultus tagfiru rabbakum innahu kana ghaffaro, itu kan. Fakultus tagfiru, istighfarlah kalian rabbakum terhadap Tuhan kalian. Innahu kana ghaffaro, sesungguhnya Allah lah yang hanya Allah lah. Harus gitu. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau lah, hanya Allah lah yang bisa menghapus, yang bisa mengampuni dan menghapus, mendelet dosa-dosa kita. Nah, hasil istighfar kita terhadap Allah, yursilis sama alaikum midroro. Allah mengutus dan Allah mencucurkan rizki melalui air dari langit. Alhamdulillah kemarin cuma walaupun sebentar diberi oleh Allah, bagaimana merasa sejuk, enak, adem rasanya. Karena itu masih ada orang yang beristighfar. Dalam keterangan seandainya tidak ada binatang-binatang ciptaanku, kata Allah, tidak akan aku berikan. Karena ada binatang, kita nempel dengan binatang-binatang karena dimuliakan oleh syara. Dan ada salah satu orang yang alim. Orang alim itu bukan berarti orang suka berceramah, bukan. Orang yang paham terhadap ilmu agama, dia rajin membaca istighfar. Ajibtu liman aikona bin nari kaifa yadhaku. Orang yang meyakini adanya siksa neraka tidak bisa tertawa. Kita mah jangankan yang lain, berbuat dosa malah tertawa kita mah. Benar. Allahu Akbar. 2. Yang ketiga, wa ajibtu liman yarad dunya wa taqallubaha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Kata Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar,
Aku merasa heran liman yarud dunya, bagi orang yang melihat dunia, wa taqallubaha, dia tidak merasa dan ketidaknyamanan atau ketidakstabilan dengan bi ahliha, terhadap ahlinya dunia. Kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia merasa tenang, tentram hidup di alam dunia. Artinya ternyata di dunia itu tidak stabil, turun naik. Karena turun naik tidak stabil, kaifa yatma'innu ilaiha, bagaimana dia bisa tentram di alam dunia. Tetapi malah kita meminta dalam doa, minta dipanjangkan umur ya. Ya Allah, panjangkan umur, masih betah, tenang. Padahal kaifa yatma'innu ilaiha dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam, bagaimana bisa tenang, bagaimana bisa tentram di alam dunia juga tidak stabil. Siku kanan, siku kiri, injak yang bawah, tendang yang di depan. Kaifa yatma'innu ilaiha. 3. Wa ajibtu liman aikona bil qadari sumayat abu. Kata baginda Rasulullah menyampaikan kepada Abu Dzar, aku heran Abu Dzar, liman aikona bil qadari, bagi orang yang bisa meyakinkan terhadap keputusan Allah. Qadar itu, qada itu keputusan Allah. Qadar buktinya keputusan Allah yang di Lauhil Mahfud. Saya bisa duduk di depan bapak-bapak dan bisa ngomong tertera di sana. Bapak bisa duduk di masjid rumahnya Allah, sudah tertera di Lauhil Mahfud. Maka orang yang tidak menerima terhadap qada dan qadarnya Allah, paila yang begitu berkepanjangan, akhirnya dia merasa putus asa dengan kehidupan di dunia ini, akhirnya gantung diri. Baru 2 hari itu di daerah Banten, di grup itu di share, gantung diri laki-laki karena mungkin ada masalah di rumah tangganya atau karena kehidupan duniawinya, ekonominya, tidak menerima wabil qadari. Orang yang tidak, bagaimana orang seperti itu? Tidak boleh disolatkan, haram hukumnya. Orang yang tidak menerima terhadap keputusan Allah, qada dan qadarnya Allah, kafir, kufur. Orang yang gantung bunuh diri itu walaupun bagaimanapun bunuh diri tidak boleh, tidak menyadari, tidak menerima terhadap qada dan qadar. Nah, kata Rasulullah, ajibtu liman aikona bil qadar. Heran aku, orang bisa yakin terhadap qada dan qadar, tetapi dia yat'abu, masih susah payah. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu ma qadurin fama anhu mafar. Dalam kitab apa tuh? Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, setiap urusan, setiap perkara apapun yang terjadi, baik disengaja atau tidak disengaja, diucapkan atau tidak diucapkan, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah, tidak lepas. Wa kullu maqdurin fama anhu mafar, dan setiap yang ditakdirkan yang kita rasakan ini, fama anhu mafar, tidak sedikit pun meleset dari qadanya Allah. Ulangi, qadar atau takdir yang kita rasakan ini, apapun yang terjadi, maka kesananya wabil qadari khairihi wa syarrihi, baik yang sesuai dengan keinginan atau wasarhi tidak sesuai, positif atau negatif, fama anhu mafar, tidak sedikit pun meleset dari qada Allah, tidak. Seorang diposisikan oleh Allah jadi orang yang kaya, tidak lepas dari qada Allah, keputusan Allah yang ada di Lauh Mahfud. Si A harus kaya. Si A diposisikan oleh Allah jadi seorang yang miskin, yang fakir, tidak lepas dari keputusan Allah yang ada di Lauhil Mahfud.
tidak lepas. Fama anhu mafar. Bagaimana bagi orang yang beriman, semuanya jadi ibadah. Artinya bagaimana jadi ibadah? Orang kaya diposisikan oleh Allah jadi orang kaya, termasuk kelompok agnia. Dia bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Jadi pahala. Hamba Allah yang beriman diposisikan oleh Allah banting tulang umpamanya, bukan tulang dibanting-banting. Artinya payah mencari rizki, berangkat subuh, setelah sholat subuh pulang maghrib, tetapi oleh Allah cuma sekian yang dia dapati, tidak bisa melebihi dari keputusan Allah. Tetap fakir, Allah miskin tetap walaupun banting tulang. Jadi ibadah. Apa jadi ibadahnya? Sabar terhadap keputusan Allah. Tuh. Jadi bagi orang yang beriman itu di bawahnya itu membentang sirotol mustaqim untuk menghantarkan amal kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala semuanya. Asal dasar dengan iman. Wabil qadari khairi wa syarri. Wa ajibtu liman aikona bil qadari. Ingat, takdir ini tidak lepas dari keputusan Allah, qada Allah. Tinggal kita menyikapinya bagaimana supaya jadi ibadah, itu aja. Niatkan jadi ibadah. Jangankan yang sifatnya kelihatannya yang baik, perintah dari Allah, walaupun mencari dunia, bagi orang yang beriman jadi ibadah. Bahkan tidak sedikit orang yang melaksanakan sholat rajin, qiyamul lail rajin, puasa sunatnya rajin, tetapi tidak jadi akhirat, jadi dunia. Tergantung niat. Dan tidak sedikit yang kelihatannya duniawi, ucapannya, perilakunya dunia terus, tetapi jadi ibadah karena niatnya lain. Kenapa? Dalam Islam itu ada seperempat dari Islam itu adalah mengatur tentang ekonomi. Ekonominya ekonomi Islami, jadi ibadah semuanya. Bagi umat Islam itu jadi ibadah semuanya, tergantung niat. Pantas Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Awas. Kenapa seseorang rajin qiyamul lail, bangun malam dikala orang lain lagi tidur? Kenapa seseorang rajin puasa? Apa tujuannya? Dalam Al-Qur'an, man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha. Akhirat dulu, ayatnya akhirat dulu. Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan akhirat, nazid lahu fi harsi. Akhirat Allah berikan, dunia yang tidak dikejar diberikan oleh Allah. Tidak jadi tujuan dunia, tetapi diberikan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kita tujuannya dunia dan dunia dikejar dunia, bukan akhirat. Akhirat tidak kebagian. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'ti minha, diberikan oleh Allah. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tetapi di akhirat tidak kebagian apa-apa. Awas niat. Maka oleh guru kita Syekhuna A'agim, jagalah dengan hati, niat. Allah tidak akan melihat wajah kalian, Allah tidak akan melihat dunia kalian yang kalian miliki, tidak. Walakin yanzuru ila ma fi qulubikum wa a'malikum, yang dilihat oleh Allah hanya hatinya dan amal kita. Yakini keputusan Allah apapun bentuknya. Ini keputusan Allah. Umpamanya kita tiba terhadap maksiat,
Tetapi Allah tidak memerintahkan buru-buru istighfar, berarti buru-buru taubat. Wa fi nuskhatin kaifa yadhaku, dalam tulisan matan atau redaksi yang lain, wa fi nuskhatin itu. Dalam redaksi yang lain bukan ada tambahan kaifa yadgobu, bagaimana bisa marah. Bagaimana bisa marah kalau dia meyakini qada dan qadar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir di suhuf Musa, ini berarti kitab Taurat belum kebahas nih. Udah habis waktunya. Wa ajibtu liman aikona bil hisabi summa la ya'malu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku heran Abu Dzar, liman aikona bil hisabi, bagi orang yang meyakini tentang adanya hisaban, nanti dihisab oleh Allah, ditimbang, ada mizan nanti ditimbang seperti timbangan. Coba ada kalau ada apa, lihat di gambarnya itu, gambaran itu bukan seperti itu, tapi bukan seperti itu, ditimbang oleh Allah, dihisab nanti di hari kiamat. Timbangannya, hisabannya berat mana, banyak mana kebaikan dan kejelekannya. Bahkan dalam keterangan ditimbangnya itu Siratal Mustaqim, kemudian sebelah kanan di bawahnya itu surga, sebelah kiri adalah neraka. Kalau berat timbangannya ke sebelah kiri, masuk neraka langsung, curut langsung. Dihisab nanti. Karena amal kita dihisab, hati-hati dengan amal kita. Ajibtu liman aikona bil hisabi, aku merasa heran bagi orang yang meyakini terhadap ada hisaban, summa la ya'malu, tetapi dia tidak berbuat amal kebaikan. Tahu dia meyakini nanti di akhirat ada hisaban, ada mizan, ada siratal mustaqim, ada surga, ada neraka, tetapi summa la ya'malu, tetapi dia tidak berbuat amal kebaikan. Heran, kata Rasulullah. Ini firman Allah ini. Firman Allah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Dzar yang tertera dalam suhuf Musa. Kata Allah, aku heran. Gitu kalau dibahasakan. Cuma ini Rasulullah mengatakannya seperti ini. Wa ajibtu liman aikona bil hisabi summa la ya'malu. Heran aku bagi orang yang meyakini tentang adanya hisaban, tetapi summa la ya'malu, tetapi dia enggan berbuat baik. Ima berbaik terhadap Allah, ima berbaik terhadap sesama. Itu. Berbuat baik terhadap Allah disebut hablum minallah, berbuat baik terhadap sesama disebut hablum minannas. Isi dan kandungan yang terdapat dalam kitab At-Taurah. Wallahu alam. Waktunya sudah habis. Jadi itulah nuskhah atau tulisan yang tertera dalam suhuf Nabi Musa alaihissalam. Nanti yang itu yang wajib kita imani, karena menjelaskan ini tentang iman terhadap walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ini menerangkan tentang wa ma unzila min qablik sebagiannya gitu. Ada pertanyaan dulu. Apa perbedaannya turunnya Al-Quran dengan kitab suci sebelum Injil, Taurat, Taubur, suhuf Ibrahim dan suhuf Musa? Perbedaan turunnya nuzul. Perbedaan turunnya Al-Quran atau nuzul Quran dengan kitab-kitab suci yang lainnya. Kalau turunnya kitab Taurat atau kitab-kitab yang lainnya diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, di dalam itu tidak disampaikan bahwa seperti turunnya Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah di Gua Hira. Nah, tidak disebutkan di situ. Ada juga Nabi Musa bercakap-cakap langsung dengan zat Allah di Gunung Tursina. Nah, gitu doang. Adapun turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam atau suhuf Nabi Musa alaihissalam tidak tercantum, tidak dicantumkan
di dalam kitab itu seperti Rasulullah menerima pertama wahyu dari Allah di Gua Hiro dan selanjutnya. Nah, tidak dicantumkan. Jadi jawabannya saya belum belum menemukannya. Nah, itu. Nah, takutnya ada. Nah, jadi jawabnya tidak tahu. 2. Apakah suhuf Ibrahim dan suhuf Musa ada dibukukan? Nah, ada, maka bisa dijawab. Nah, maka bisa Rasulullah bisa menyampaikan kepada Abu Dzar. Nah, ada bukunya. Kalau di zaman Nabi Musa dan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dibukukan, cuma wallahu alam kemana. Wallahu alam kemana. Ini Taurat kan yang asli sudah tidak ada. Nah, itu berubah dengan perubahannya kepemimpinan berubah. Sekarang Al-Quran mah tidak. Siapapun imamnya umpamanya sampai hari kiamat tetap ada Al-Quran, tidak berubah. Nah, kalau kitab-kitab yang sebelum Nabi Muhammad wallahu alam, ini salah satunya Taurat aja. Nah, dirubah oleh orang yang beriman kepada Nabi tersebut. Jadi jawabannya sama, bermushaf, ada bukunya. Cuma wallahu alam kemana, wallahu alam. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya nih ini suhuf Nabi Musa disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Dzar. Berarti ada suhufnya, ada lembar, ada bukunya gitu. Seperti Al-Qur'an lah gitu. Nah. Cuma wallahu alam kemana. Taurat aja yang dekat itu. Aslinya sudah tidak ada. Maka kalau yang iman terhadap iman Yahudi Nasrani yang iman kepada Nabi Isa itu, yang asli bisa nikah terhadap muslimin, bisa. Kemudian sembelihannya juga halal. Nah, kalau yang sekarang tidak, karena sudah tidak asli lagi, Dalam Al-Qur'an ada surah Al-Maidah ini. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan bacaan Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.